Kita lanjutkan belajar tentang dasar pemrograman menggunakan C# pada video yang ke-10. Kita akan belajar tentang percabangan if. Kita langsung ke VS Code-nya. Kita siapkan folder untuk video yang ke-10, V10. Kemudian kita enter. Di dalam V10 kita akan masuk ke dalam folder dari V10, CD, kemudian V10. Kita enter. Kemudian kita siapkan projectnya .NET. Kemudian new console, kemudian kita enter, kita tunggu prosesnya. Ini sudah selesai dari file projectnya. Kita masuk ke dalam program .cs ini. Di dalam program .cs ini untuk pengujian menggunakan if adalah kita akan menggunakan kata if. Kemudian kalau dalam sini ada, kita bisa ketik langsung dalam sini. Perhatikan dalam sini dia akan menguji sebuah nilai apakah true atau false. Kita akan buat dulu sebuah variabel yang di dalam sini isinya adalah kita akan isi string, kemudian hasil kita akan isi dulu dengan petik-petik salah. Jadi kita isi dengan string hasilnya adalah salah. Kemudian kalau di dalam sini kita isi dengan hasil sama dengan kita buat petik-petik benar, kita kasih titik koma. Kemudian di bawahnya kita akan buat sebuah console.writeLine. Kemudian ini kita kasih hasil. Jadi kita akan menampilkan variabel hasil. Jadi pertama kita akan buat sebuah variabel hasil, kita isi dengan salah. Jadi isi dari variabel hasil ini adalah salah. Kalau ini tidak dijalankan, maka dia akan menjalankan hasil ini, menampilkan hasilnya ini, berarti isinya adalah salah. Ini kita hapus. Kemudian kita Ctrl S, kita coba jalankan dulu, kita akan lihat hasilnya. Hasilnya adalah benar. Kita coba clear screen, kita jalankan. Hasilnya adalah benar. Jadi benar ini digunakan untuk mengganti isi dari hasil. Jadi hasil pertama kan diisi dengan salah. Berikutnya karena yang diuji ini benar, maka wadah ini isinya diisi oleh benar. Kemudian ditampilkan berarti isi yang terakhir adalah benar. Kenapa? Karena ketika kita di dalam pengujian ini bernilai true. Jadi misalnya ini saya ganti dengan false, kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasilnya adalah, nah ini salah karena yang variabel ini isinya adalah salah. Jadi ketika ini false, ini tidak dijalankan. Jadi sekali lagi yang di dalam ini kurung kurawal buka kurung kurawal tutup ini tidak dijalankan. Karena tidak dijalankan otomatis hasilnya tetap bernilai salah. Jadi salah yang ada dalam sini. Nah, itu pengujian menggunakan if. Kita bisa contohkan menggunakan tanggal. Jadi misalnya saya akan buat sebuah variabel integer tanggal, kita isi dengan 5. Nah, pertanyaannya kan tanggal itu harus lebih besar, tanggal lebih besar dari 0, kemudian n, tanggal harus lebih kecil dari 32, karena tidak ada tanggal yang lebih besar dari 31, berarti dia harus lebih kecil dari 32. 31 masih ikut karena dia lebih kecil. Kita akan coba cek hasilnya, kita lihat. Nah, ini benar karena apakah tanggalnya lebih besar dari 0? Ya. Apakah tanggal lebih kecil dari 32? Ya, kan tanggalnya nilainya 5. Nah, kalau 5 ini saya akan ganti dengan 32, kita Ctrl S, kita coba jalankan. Hasilnya adalah salah. Nah, kenapa salah? Karena hasil ini kita isi dengan salah. Nah, kalau yang diuji apakah tanggal lebih besar dari 0? Ya, karena tanggalnya adalah 32. Apakah tanggalnya lebih kecil dari 32? Tidak. Nah, karena tidak, n ini kan kalau salah satu bernilai tidak atau false, maka dia hasilnya adalah false. Berarti if yang di dalam sini menghasilkan false. Karena false berarti ini tidak dijalankan. Sekali lagi, kalau yang di dalam kurung ini bernilai false, maka hasil yang ada di dalam sini ini tidak dijalankan. Secara otomatis
isi variabelnya tetap apa? Tetap ikut yang ini. Jadi isinya tidak diganti. Itu. Nah, kalau yang pas benar ini isinya diganti oleh ini benar. Jadi wadahnya tetap, isinya yang diganti. Nah, itu contoh penggunaan dari if untuk yang bernilai benar dan yang bernilai salah. Pengujian berikutnya kita juga bisa menambahkan lagi di dalam sini. Misalnya kita bisa tambahkan dengan int tahun, misalnya int bulan. Kita isi dengan 1. Kita bisa tambahkan lagi di dalam sini n bulan lebih besar dari 0, kemudian n lagi bulan lebih kecil dari 13. Jadi kalau bulannya harus lebih kecil dari 13. Kalau lebih kecil dari 13 kan berarti bulannya adalah 12. Nah, kalau bulannya 1, ininya 1. Nah, ini kalau benar, misal ini saya ganti dengan 31. Kita cek hasilnya adalah, nah ini hasilnya adalah benar karena bulannya sama dengan 1, tanggalnya 31. Nah, kalau tanggalnya bulannya kita ganti dengan 13, kita jalankan, kita akan lihat hasilnya adalah salah. Salah, kenapa salah? Karena bulan di sini, nah ini, apakah bulan lebih kecil dari 13? Yang diisi sini kan 13. Berarti ini false. Ini false, kemudian ini true, kemudian ini juga true, ini true. And kalau salah satu bernilai false, maka outputnya adalah false. Berarti sekali lagi kalau false, ini tidak dijalankan. Jadi hasilnya masih tetap ikut yang ada di dalam variabel string yang ini. Jadi hasilnya masih ikut variabel string yang ini. Nah, itu pengujian menggunakan if. Kita juga bisa mengganti hasilnya ini dengan misalnya ini akan saya ganti dengan contoh yang lain. Ini juga menggunakan seperti ini, boleh. Ini saya kosongi, kemudian yang di dalam sini else. Nah, ini kemudian saya tampilkan hasil, saya isi dengan petik-petik di sini salah. Ini boleh menggunakan cara seperti ini, boleh. Variabel hasil yang ini saya kosongi. Jadi ini di kosong, tidak ada isinya, baru kalau ini dijalankan baru dia ada isi. Coba jalankan hasilnya. Kita tunggu. Nah, ini hasilnya salah. Ini boleh. Misal CLS dulu. Ini boleh. Jadi hasilnya seperti ini salah. Jadi ini seperti ini, tidak ada isinya. Baru ini akan diisi. Kondisinya kan kalau tidak benar salah, berarti ini boleh. Ini misalnya saya ganti dengan 12. Kita Ctrl S, kita jalankan lagi seperti ini. Boleh menggunakan cara yang pertama atau boleh menggunakan cara yang kedua. Nah, ini benar karena ini bernilai benar. Kalau ini saya ganti dengan 13, Ctrl S. Jadi ketika ini bernilai benar, maka variabel ini baru diisi oleh ini benar. Nah, kalau dia salah, berarti dia akan menjalankan yang di bawahnya else. Berarti ini salah, ini akan diisikan ke dalam hasil. Jadi kita boleh mengisikan dengan cara seperti ini. Boleh, ini cara yang kedua. Nah, itu materi tentang pengujian if. Kita akan lanjut ke tugas dari video tentang pengujian if. Kita ke tugasnya. Nah, ini jelaskan fungsi pengujian. Jadi fungsi pengujian itu untuk menguji sebuah kondisi apakah bernilai benar atau salah. Contohnya tadi kita punya tanggal. Tanggal itu diuji karena tanggal itu kan ada nilai benarnya dan nilai salahnya. Nilai benar kalau tanggal itu antara 1 sampai 31. Nah, tanggal itu dianggap benar. Kalau di luar itu berarti dia salah. Misalnya tanggal 0, tanggal 32 itu salah. Nah, itu berarti fungsi pengujian. Jelaskan kondisi dalam pengujian. Jadi kondisinya itu bisa true, bisa false. Kemudian buat program yang digunakan untuk menguji kondisi tanggal dan bulan. Silakan dibuat kondisi untuk menguji tanggal dan bulan. Contohnya kita bisa masukkan menggunakan perintah dari readline. Saya berikan contoh programnya seperti ini. Jadi kita punya string hasil seperti yang dijelaskan di awal. Kemudian diminta masukkan tanggal disimpan ke dalam variabel tanggal. Karena dia integer, kita konversikan dulu ke dalam integer. Berarti konsol readline ini dikonversikan supaya dia terima integer. Karena konsol
ya ketika dibaca itu dia berupa string. Kemudian berikutnya masukkan bulan. Nah, ini bulan sama disimpan dalam variabel bulan, kemudian diuji apakah bulannya itu benar atau salah. Nah, kita bisa jalankan, contohnya hasilnya seperti ini. Jadi kita masukkan tanggal, misalnya tanggalnya 1, bulannya 2, berarti benar. Kalau kita jalankan lagi, kita akan tes tanggalnya 1, bulannya 13, berarti salah. Nah, ini contoh penggunaan atau project dari tugas tentang pengujian if. Itu saja materinya. Jangan lupa tugasnya ini ditulis di dalam Google Docs-nya. Jadi ini seperti nama Anda, kemudian isikan di dalam sini. Ini contoh dari video yang ke-9. Jadi semua tugas-tugas ditulis dalam Google Docs supaya tahu bahwa Anda itu belajar. Jadi untuk membedakan Anda belajar dan tidak itu dilihat dari tugas yang dikerjakan, dan supaya Anda ngerti, saya sebenarnya sudah ngerti nggak video 9 dan video yang ke-10. Terus jangan lupa juga diupload ke dalam GitHub masing-masing untuk dokumentasi pembelajaran. Jadi suatu saat kalau Anda lupa atau apa, bisa melihat kembali hasil belajarnya. Itu saja materi yang kita pelajari. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.